Hai, kembali lagi dengan saya Don Asmoro di channel Ayo Naik Kelas. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang ciri-ciri orang yang produktif. Bagaimana Anda mau mencapai hasil, mau mencapai tujuan, udah buat goal setting, udah buat action plan, tapi Anda tidak produktif. Maka itu sama aja Anda nggak maksimal melakukannya. Maka dalam video ini saya akan nge-share beberapa cara untuk menjadi produktif dan ciri-ciri orang produktif ya tentunya melakukan hal-hal ini. Oke, yang pertama. Cara pertama menjadi produktif adalah pasti Anda membuat catatan. Ya, pentingnya membuat catatan atau goal setting tadi dituliskan. Jadi membuat sebuah perencanaan total yang Anda mau lakukan itu apa, Anda catat dan Anda tuliskan dalam sebuah jurnal atau sebuah agenda. Jadi Anda benar-benar tahu mau ngapain hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Anda benar-benar punya planning dalam setiap langkah Anda, setiap step pekerjaan Anda. Kunci menjadi sukses adalah membuat perencanaan yang baik, sesimpel mungkin, dan by milestone ya, ada checkpoint-checkpointnya, ada pijakan-pijakannya. Lebih detail lebih bagus, semakin banyak step semakin bagus, tapi sesimpel mungkin, sesederhana mungkin step-step tersebut Anda berpikirnya dari satu step ke step yang lain. Kunci yang kedua, menjadi seorang yang produktif setelah mencatat dan membuat goal setting atau action plan, rencana aksi yang sudah ditentukan mau ngapain. Kalau masih belum bisa, saya sudah sempat bahas terkait dengan goal setting itu di video yang ini. Silahkan dicek, bisa diklik linknya. Nah, langkah yang kedua adalah konsisten dan disiplin. Kesulitan dan kegagalan masyarakat umumnya pada secara awam adalah tidak konsisten atau tidak disiplin dalam menjalankan rencananya. Banyak banget gangguan atau distraksi yang membuat dia kehabisan fokus atau kehabisan waktu dan kehilangan fokus dalam menjalankan rencananya. Konsistensi ini menjadikan sebuah habit yang baik dari seorang yang ingin mencapai goalnya atau ingin mencapai rencananya dengan sukses. Karena apa? Hal yang besar dimulai dengan hal yang kecil-kecil dan itu secara konsisten dilakukan. Terus memindahkan sebuah gunung pun dilakukan dengan sebuah batu yang dipindahkan ke tempat yang lain. Dipindahkan. Seperti itu Anda melakukan. Dengan konsistensi ini pun sebuah batu yang besar bisa lubang dengan tetesan air yang terus-menerus. Disiplin ini maksudnya bagaimana? Jangan banyak alasan. Disiplin ini Anda harus keras terhadap diri sendiri. Jadi menjaga konsistensi dengan tetap disiplin melakukan apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang produktif maka dia akan selalu orientasinya hasil. Dia akan kalau saya begini nanti hasilnya bagaimana? Kalau saya ingin hasil yang seperti itu saya harus melakukan apa? Jadi di dalam benaknya itu terpatri hasil resultnya bagaimana. Kalau saya melakukan hal ini, melakukan riset ini, marketing ke sini, ketemu dengan klien yang ini, apa yang akan saya ekspektasikan, apa yang saya ingin temukan, apa yang saya butuhkan. Itu adalah orientasi hasil. Ini sangat-sangat diperlukan sebagai seorang profesional yang produktif. Orientasi hasil. Yang keempat, tentunya untuk mencapai produktivitas yang tinggi, keberhasilan yang akurat, Anda harus menjadi seseorang yang inisiatifnya tinggi. Ide-ide cemerlang, ide-ide brilian harus dimunculkan dan diutarakan. Jangan hanya disimpan di dalam hati, di dalam pikiran aja dan tidak disampaikan. Share ide-ide Anda, pertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, bisa diterapkan di mana, bagaimana penerapannya. Dan inisiatif ini menjadi salah satu kunci mencapai kesuksesan. Karena dengan adanya inisiatif, kita bisa melakukan hal yang sulit dengan cara yang lebih baik, yang lebih efektif, yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang lebih efisien. Jadi Anda akan terus bergerak learning by doing dan continuous improvement. Yang kelima adalah berkolaborasi. Seseorang yang ingin produktif tidak mungkin melakukan segala pekerjaannya sendirian. Ada koordinasi, ada delegasi, ada penugasan yang harus dilakukan sama dia dan ada controlling yang akan dia lakukan dengan metode-metode kontrol yang ada. Jadi kalau ada yang seseorang melakukan hal-hal itu sendirian, saya pastikan dia tidak akan bisa produktif. Karena seseorang yang produktif pasti akan membuat
skala prioritas mana yang dia lakukan, mana yang dia harus lakukan, mana yang bisa dilakukan orang lain, mana yang bisa dibagi dengan tim dengan nilai atau kualitas yang sama atau standar. Itu yang saya bagikan pada video kali ini. Baik, semoga bermanfaat dan terima kasih.